Dewa Obat Terkuat. Bab 107. Siapapun bisa menjadi pisau. Artinya, siapa yang bisa terbunuh juga. Xiao Dao menyentuh kepalanya, tiba-tiba dia merasa bahwa dia telah tumbuh dengan sia-sia. Dia dengan jelas memahami apa yang dikatakan Lin Yi, tetapi dia tidak tahu apa maksudnya. Tuan Lin. Su yang berjalan mendekat, tangannya masih dibalut perban, dan memar di wajahnya belum sepenuhnya hilang. Lin Yi mengangguk. Direktur Xiao memberitahuku bahwa cederamu tidak akan menjadi masalah besar selama kamu pulih. Lin Yi mengundang ahli bedah ortopedi terbaik dari rumah sakit pertama untuk merawat Su Yang. Tentu saja, tidak akan ada masalah, dan dia bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Terima kasih Tuan Lin, kali ini saya berhasil lolos dari kematian. Su Yang tersenyum, tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Dia berjuang mati-matian untuk melindungi apa yang dia hargai, jadi dia tidak akan merasa takut. Ayo pergi. Lin Yi melambai, dan Xiao Dao segera pergi mengemudi bersama beberapa orang lainnya. Kumpulan peralatan ini akan tiba di pelabuhan Tianhai, dan pemasok akan mengatur personel teknis tambahan untuk membantu mereka merakit jalur produksi. Harga peralatannya tidak murah, dan harus diangkut oleh para profesional. Su Yang dan yang lainnya hanya dapat melakukannya sendiri. Dia mengatur 3 kendaraan, 2 di antaranya ditempati oleh orang, dan truk yang membawa peralatan. Dia membawa beberapa insinyur dari pabrik dan langsung berangkat ke pelabuhan Tianhaiwan. Lin Yi mengatur beberapa orang untuk mengikuti setiap insinyur untuk melindungi keselamatan mereka, dan dia secara pribadi mengambil alih kendaraan yang mengangkut peralatan dengan pisau. Peralatan ini adalah batch pertama. Begitu selesai dirakit, pabrik bisa merekrut orang dan mulai bekerja. Su Yang menghela nafas dengan emosi, saya tahu berapa banyak yang telah dibayar Tuan Ye untuk proyek ini. Ketika orang tua itu masih di sini, dia menyebutkan proyek ini, dan sekarang akhirnya akan berhasil. Tuan Lin, dengan Anda di sini, saya merasa jauh lebih nyaman. Dia memandang Lin Yi. Beberapa kali ini, jika bukan karena Lin Yi, dia tidak akan tahu harus berbuat apa. Belum lagi apakah proyek baru bisa dimulai, apakah pabrik bisa dibangun dengan aman adalah masalah besar. Untungnya, Lin Yi ada di sana. Selama Lin Yi ada di sini, dia sekarang merasa percaya diri dan tidak takut akan masalah apapun. Direktur Su, jika kakek masih di sini, dia akan sangat tersentuh mengetahui bahwa Anda melindungi Tuan Ye seperti ini. Lin Yi mengangguk. Hanya sedikit orang di dunia yang tahu cara membalas kebaikan seperti Su Yang, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang berani mengorbankan nyawanya untuk membalas kebaikan. Dia tidak mengatakannya, tapi dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia pasti akan melindungi Su Yang dan membiarkan dia tidak menyesal tinggal di keluarga Ye. Mobil segera tiba di pelabuhan Tianhai, dan Lin Yi meminta Xiao Dao untuk menemani Su Yang menjalani formalitas. Setelah menyelesaikan semua prosedur, Su Yang meminta pengemudi untuk pergi ke kontainer. Setelah membongkar, dia mengarahkan para pekerja untuk dengan hati-hati memindahkan peralatan ke truk dan mengamankannya. Hati-hati, jangan sampai terbentur, dan kencangkan pelindung busa. Teriak Su Yang, dengan hati-hati menangani setiap detail untuk mencegah masalah yang mungkin timbul. Tuan Lin, semuanya sudah selesai, Anda dapat kembali, kata Su Yang. Dalam perjalanan pulang, dia paling khawatir, jadi dia meminta Lin Yi untuk ikut dengannya. Berjalan. Lin Yi memandang Xiao Dao dan berkata, duduklah di kotak kargo. Ya. Xiao Dao segera mengerti, melompat ke kotak kargo, dan meminta Su Yang mengunci pintu dan menutupnya. Beberapa orang naik ke dalam mobil, 2 mobil satu di belakang yang lain, dengan truk di tengah, dan melaju menjauh dari pelabuhan menuju kawasan pabrik di pinggiran kota. Tidak banyak mobil di jalan raya nasional, dan wajah Su Yang penuh kekhawatiran dan kegugupan. Lin Yi tidak memiliki ekspresi apapun, dia menutup matanya dan bersandar di kursi, mendengarkan musik dengan santai, tanpa khawatir akan terjadi apapun. Ada hambatan di depan. Seolah berbicara tiba-tiba, Su Yang mendongak dan melihat jalan di kejauhan telah diblokir oleh penghalang jalan, hanya menyisakan 1 jalur untuk lalu lintas. Di persimpangan, ada 2 pria berseragam kuning memegang tongkat dan memberi isyarat. Tuan Lin, apakah kita ingin berhenti? Wajah Su Yang serius. Ada mobil saingan yang mendekat di jalur satu arah, dan mereka tidak bisa melewatinya sekarang. Parkir. Lin Yi berkata. Ya. 3 mobil langsung berhenti di pinggir jalan, menunggu jalur satu arah lewat. Komandan berjalan menuju beberapa orang, dan wajahnya tidak terlihat jelas di balik topi basebalnya. Dia mencondongkan tubuh ke arah jendela mobil dan berkata dengan suara agak redam, ada kecelakaan mobil di depan.
Kita tidak bisa lewat sekarang. Kalian harus keluar dari mobil dulu. Su yang terkejut, turun dari mobil. Tidak butuh. Dia langsung menolak, kami akan menunggu di mobil. Setelah mengatakan itu, ia memberi isyarat kepada pengemudi untuk bersiap berangkat kapan saja dan tidak turun dari mobil sama sekali. Ada kecelakaan mobil di depan, apa hubungannya dengan mereka keluar dari mobil? Ketika pria itu melihat Su yang menolak keluar dari mobil, ekspresinya berubah dan dia segera melambai. Puluhan orang tiba-tiba bergegas keluar dari hutan di kedua sisi jalan, semuanya mengenakan kerudung. Mereka sangat cepat dan sepertinya sudah lama melakukan penyergapan. Pada saat ini, mereka bergegas keluar dan menjejalkan papan kayu dengan paku tepat di bawah roda. Jika kamu tidak ingin pergi, jangan pergi. Komandan itu mencibir dan berkata dengan galak, keluar dari mobil. Ekspresi Su yang berubah drastis, ini dia datang. Bajingan ini memang sedang menunggu mereka dan sudah mengatur untuk mencegat mereka di tengah jalan. Direktur Su, duduklah. Lin Yi membuka matanya, menatap orang-orang di luar jendela mobil, mengulurkan tangannya untuk membuka pintu, dan berkata kepada pengemudi, ayo mainkan lagu lama, saya suka mendengarkan, kekasih. Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu. Jakun pengemudi tergelincir dan dia buru-buru mengganti lagu. Melihat hanya Lin Yi yang keluar dari mobil, puluhan orang berkumpul di sekelilingnya. Pemimpinnya berteriak, tarik mereka semua ke bawah. Buka kompartemen truk dan hancurkan peralatan di dalamnya. Dia memberi perintah, dan batang besi di tangan puluhan orang terlepas dari lengan baju mereka. Pemandangan Su yang di dalam mobil sungguh mengejutkan. Bajingan ini. Direktur Su, apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda ingin memanggil polisi? Suaranya tampak bergetar, dan dia sangat cemas saat melihat puluhan orang mengelilingi Lin Yi. Tidak butuh. Su yang mengertakkan gigi. Dia tidak perlu melakukan apapun yang tidak diperintahkan Lin Yi. Dia telah melihat keterampilan Lin Yi dan pasti tidak akan ada masalah dalam menghadapi bajingan ini. Inilah yang dia pikirkan di dalam hatinya. Melihat Lin Yi dikepung, dia masih sedikit khawatir. Buka bak truk. Pemimpinnya melemparkan topi basebalnya ke tanah dan mengarahkan batang besi ke Lin Yi, jika tidak, kita akan membakar seluruh mobil dengan api. Kau membakarnya. Lin Yi berkata, selama kamu bisa membakarnya. Sial, kamu sedang mencari kematian. Pemimpin tidak menyangka Lin Yi begitu tenang. Semakin tenang Lin Yi, semakin dia merasa bahwa Lin Yi menamparkan wajahnya dan mempermalukannya. Dia mengambil batang besi dan memukul langsung kepala Lin Yi. Ledakan. Namun begitu dia mengangkat batang besi tersebut, dia merasakan tendangan yang kuat di perutnya, dan dia menjerit dan terbang keluar. Ah! Begitu Lin Yi bergerak, dia seperti angin puyuh, kecepatannya sangat cepat. Dimanapun tinjunya bersentuhan, seseorang terbang keluar, dan segera jatuh dengan keras ke tanah, bergerak-gerak dan tidak pernah bangun lagi. Melihat betapa galaknya Lin Yi, beberapa orang mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Abaikan dia dan hancurkan peralatannya. Bab 108. Entah siapa yang berteriak, dan salah satu dari mereka segera bergegas ke kompartemen truk, memecahkan kunci dengan batang besi, mengeluarkan botol bensin dari belakang, dan hendak melemparkannya ke dalam. Pintu terbuka, dan sebelum dia sempat melempar botol bensin, sebuah kaki terlempar keluar dan menendang wajahnya. Ledakan. Hanya terdengar jeritan, lalu terdengar suara patah tulang, klik. Pangkal hidung pria itu langsung tenggelam. Dia berteriak, bagaimana dia bisa peduli dengan botol bensin? Menutup hidungnya dengan kedua tangan, dia meringkuk di tanah dan mulai bergerak-gerak. Xiao Dao berdiri di depan pintu kereta dan meraung dengan marah, sialan, ayolah. Dengan tatapan dingin di matanya, dia melangkah maju dan menendang wajah pria itu lagi. Dengan erangan tertahan, dia menendang pria itu hingga pingsan. 5 atau 6 orang bergegas keluar dari truk, mengepung truk, dan melihat sekeliling, melihat ke arah orang-orang yang ingin bergegas dan membakarnya. Dengarkan aku, jika ada yang berani mendekati kontainer, aku akan menghajarnya sampai mati. Xiao Dao berteriak. Di kalangan bawah tanah, Xiao Dao juga terkenal kejam, tidak hanya kejam, tapi kejam bahkan tanpa mempertaruhkan nyawanya. Beberapa pembuat onar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah ketika mereka melihat Lin Yi dan yang lainnya sudah siap, tetapi mereka hanya bisa gigit jari dan melanjutkan. Bakar. Siapapun yang menghentikannya akan dihancurkan. Misi mereka adalah menghancurkan perangkat ini. Jika mereka gagal menyelesaikan misinya, kembali mungkin lebih buruk daripada kematian. Lebih dari selusin orang mengepung Lin Yi,
sementara selusin orang lainnya bergegas menuju Xiao Dao dan yang lainnya, dan pertempuran akan segera pecah. Di satu sisi, Lin Yi menghadapi selusin orang sendirian, dan di sisi lain, ada 5 atau 6 orang Xiao Dao menghadapi selusin orang. Persetan dengan mereka. Xiao Dao meraung dengan marah, dan ketika dia melihat sebuah batang besi menghantamnya dengan keras, dia tidak banyak berpikir sama sekali. Dia berbalik ke satu sisi dan dengan gesit menghindarinya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa reaksinya begitu cepat. Dia mengulurkan tangannya, meraih orang lain, memutar tubuhnya, dan kekuatan intinya meledak seketika, dengan paksa mengangkat orang itu ke atas. Keluar dari sini, bajingan. Dengan keras, pria itu terhempas ke tanah begitu keras hingga tulang pinggangnya hampir patah dan dia berguling-guling di tanah kesakitan. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa orang lainnya, yang bereaksi sangat cepat dan menembak lebih cepat lagi. Bahkan mereka sendiri tidak percaya bahwa ini adalah tubuh mereka sendiri. Kecepatan, kekuatan, fleksibilitas, dan daya ledak semuanya telah ditingkatkan secara signifikan. Keren abis. Xiao Dao tertawa keras, seperti orang gila, semakin bersemangat. Ketika dia melihat pihak lain mundur, dia bergegas, kemana harus lari. Bermimpi. 5 atau 6 orang merasa darah mereka mendidih. Mereka belum pernah sekuat ini. Tinju dan tendangan saat ini sepertinya milik mereka sendiri, dan sangat berguna. Di sisi lain, Lin Yi sedang berjalan-jalan santai, seolah berjalan di taman belakang rumahnya sendiri. Jangkauan pergerakannya tidak besar, dan sepertinya dia bergerak di tempat, tetapi dengan setiap langkah, dia dapat secara akurat menghindari serangan lawan, dan kemudian meninju orangnya sendiri, membuatnya terbang menjauh. Lebih dari selusin orang. Hanya dalam beberapa puluh detik, mereka semua tergeletak di tanah, seperti udang berkaki lunak, kesakitan hingga mereka bahkan tidak bisa berteriak. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar suara teredam, Xiao Dao bertepuk tangan dan menginjak wajah orang terakhir. Ada puluhan orang, tapi tidak ada yang masih bisa berdiri. Berdiri. Dia menendangnya, siapa yang memintamu datang? Kamu. Wajah pemimpinnya bengkak, dagunya bengkak seolah-olah kapas telah dimasukkan ke dalamnya, dan ucapannya tidak jelas, beraninya kamu. Padaku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiao Dao itu menendangnya lagi, membuatnya terdiam. Jika Anda tidak mau menjawab pertanyaannya, jangan bicara. Tuan Lin, bagaimana? Xiao Dao menoleh untuk melihat Lin Yi dan ingin bertanya apakah dia harus membawa orang-orang ini kembali dan bertanya dengan hati-hati. Lin Yi berjalan mendekat dan memandang pria itu dengan merendahkan, matanya acuh tak acuh, seperti melihat anjing yang tidak berarti. Tidak, jangan ambil kembali sampahnya. Dia berkata dengan tenang, kembalilah dan beritahu atasanmu untuk tidak bermain api dan membakar dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, Lin Yi mengabaikan mereka dan meminta Xiao Dao dan yang lainnya masuk ke dalam mobil dan mengangkut peralatan kembali, meninggalkan orang-orang ini terus terbaring di tanah, berteriak dengan sedih. Begitu Lin masuk ke dalam mobil, dia bahkan tidak berkeringat. Su Yang dan orang lain yang duduk di dalam mobil sudah merasa mati rasa. Meskipun mereka telah melihat keterampilan kuat Lin Yi, tetapi sekarang mereka melihatnya dari dekat lagi, keterkejutannya masih membuat pori-pori mereka terbuka. Lagu ini bagus. Lin Yi bersandar ke belakang dan menunjuk ke musik yang diputar di stereo mobil, dengarkan lebih banyak lagu lama, itu sangat enak. Ya, Tuan Lin. Jakun pengemudi tergelincir, dan dia mengubah seluruh playlist sambil berpikir untuk kembali. Mobil mulai dan melaju pergi. Di pinggir jalan, puluhan orang masih berkerumun di tanah sambil berguling kesakitan. Butuh beberapa saat sebelum mereka pulih dan berjuang untuk berdiri. Lin Yi tidak melakukan sesuatu yang kejam, jika tidak, orang-orang ini tidak akan pernah berdiri lagi dalam hidup ini, tetapi kerusakannya tidak tinggi, tetapi penghinaannya sangat besar. Puluhan orang. Setengah dari mereka dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Xiao Dao dan yang lainnya, dan sisi lainnya dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Lin Yi sendirian. Separuh orang lainnya bahkan menyesali mengapa mereka tidak memilih untuk melawan Xiao Dao, tetapi berpikir mereka akan menindas beberapa orang lagi dan mengepung Lin Yi, seorang master mengerikan. Pergi. Kembali. Pemimpin itu menyeka darah dari sudut mulutnya, suaranya bergetar. Dia melihat ke arah mobil Lin Yi dan yang lainnya dan perlahan-lahan menghilang dari pandangan. Tak lama kemudian, mobil mereka tiba, dan puluhan orang menaikinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kapan mereka pernah dipermalukan seperti ini? Sudah kubilang, tidak ada yang boleh menyebarkan masalah ini. Pemimpinnya berkata, mempermalukan saya hanyalah masalah kecil, tetapi jika Anda mempermalukan Tuan Pan, Anda dikutuk.
Dipukuli di lorong, setidaknya tidak ada yang melihatnya, dan tidak apa-apa dari segi wajah. Jika berita ini menyebar, maka mereka akan berhenti berkeliaran di lingkaran bawah tanah di masa depan. Ya, kakak monyet. Jangan khawatir kakak monyet, kami pasti tidak akan menceritakan apapun, tapi jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, bagaimana Pak Pan akan menjelaskannya? Ya, kalau Pak Pan marah, saya khawatir dia juga akan menyelesaikan masalah dengan kita. Beberapa orang diam-diam mengetahui bahwa hal memalukan seperti itu tidak dapat diungkapkan, namun hal tersebut tidak dilakukan. Jika bos yang harus disalahkan, akan selalu ada yang disalahkan. Kakak monyet mencibir, apa yang kamu takutkan? Jika kamu ingin dimarahi dan dipukuli, bukan aku yang akan melakukannya. Lebih baik diberi pelajaran oleh atasan Anda daripada ditertawakan dan dipandang rendah oleh orang lain di lingkaran itu, bukan? Kakak monyet sedikit kesal dan mengulurkan tangan untuk menyentuh memar di sudut mulutnya. Dia meringis kesakitan. Dia mengingat mata Lin Yi dan masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Sorot matanya sangat dingin, tanpa jejak keganasan sama sekali. Itu lebih menakutkan daripada orang-orang kejam yang pernah dia lihat dalam beberapa dekade terakhir. Saudara monyet memarahi dirinya sendiri karena tidak berpendidikan. Dia tidak bisa menggambarkannya sama sekali. Setelah melihat Lin Yi, dia terjatuh, keputusasaan dan ketakutan jatuh dari ketinggian. Ya, seperti itulah rasanya. Bersambung.